Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, di mana pada malam ini kita akan berdiskusi dengan materi dengan judul Jika engkau serius beragama, maka wajib bertarekat. Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan dulu selamat Hari Natal ya bagi yang beragama Nasrani, bahwa ini merupakan salah satu keberagaman beragama di Indonesia. Kita harus senantiasa rukun, kita harus senantiasa bahu-membahu, Saling menghargai, saling menghormati keyakinan masing-masing. Betul. Nah, kembali kepada materi diskusi kita malam ini dengan judul bahwa jika Anda serius beragama, maka Anda wajib bertarekat. Nah, tarekat di sini kalau menurut guru saya itu bahwa advance-nya Islam. Kita mulai beragama di ranah hakikatnya, bukan beragama di ranah syariatnya saja. Tapi kita sudah mulai meningkat ke advance-nya, yaitu ke tingkat ruhaninya. Di mana dalam pembelajaran adaptasi ilmu tarekat, di situ wajib di bawah bimbingan seseorang yang telah beserta dengan Allah. Makanya dalam hadis Nabi disampaikan bahwa besertalah dengan Allah, jika belum bisa beserta dengan Allah, maka besertalah dengan orang yang telah beserta dengan Allah. Karena kita gak bisa ujug-ujug beserta dengan Allah, karena itu ada metodologinya, ada jalan dan caranya. Bagaimana supaya seseorang tersebut bisa sampai kenal kepada Allah dan sampai beserta dengan Allah. Itu semuanya sistemik, semuanya metodologis, sehingga tidak serta-merta semua orang bisa ujug-ujug terhubung. Harus melalui metodologinya. Gitu. Bagi teman-teman yang sedang mulai serius beragama, sejauh apapun teman-teman belajar agama, ilmu agama itu tidak akan pernah habis. Ada tafsir ulama A, ada tafsir ulama B, ada sudut pandang ulama A, ada sudut pandang ulama B. Dan sesungguhnya teman-teman, untuk mendapatkan tafsir Al-Quran yang hakiki itu, satu-satunya cara itu tidak bisa menginduk kepada ulama mana. Tapi teman-teman harus bisa sampai menyentuh roh Al-Qurannya dulu. Makanya dalam Al-Waqiah 79 disampaikan bahwa tak mungkin Al-Quran tidak dapat disentuh kecuali oleh roh yang disucikan. Makanya kita fokus pensucian diri kita dulu, tazkiyatun nafs dulu, sebelum kita berusaha menyentuh Al-Quran. Al-Quran yang saya maksud di sini adalah Al-Quran Qadim ya Bang ya. Ya. Al-Quran yang tak bisa, yang tidak ditulis tapi bisa dibaca. Sudah berlapal dan berhuruf. Ya. Bahwa Al-Quran di sini adalah Al-Quran yang tak bisa disentuh kecuali oleh roh yang disucikan, bukan Al-Quran yang mushaf di sana, bukan. Kalau Al-Quran yang mushaf di situ adalah kalau saya kiaskan itu hardware-nya. Untuk menyentuh hakikatnya Al-Quran, kita harus punya software-nya dulu. Di mana software-nya itu kita peroleh pada saat kita di bai'at. Makanya dalam As-Surah 52 bahwa kau tidak tahu apa itu iman dan kau tidak tahu apa itu kitab, maka kami jadikan nur dan kami pilih siapa yang kami kehendaki. Nah, Al-Quran yang nur itu bisa kita peroleh pada saat kita bai'at. Gitu. Pada saat kita memasuki di
disiplin ilmu tarekat. Nah, disitulah ada kitab diri nanti. Dan itu akan senada dengan Al-Quran yang mushaf. Nanti kan banyak kohnya setelah kita belajar beradaptasi dalam metodologi pembelajarannya. Seperti itu. Makanya penting sekali bahwa tarekat ini adalah tahapan selanjutnya dari orang yang belajar syariat. Setelah kita belajar syariat, seyogianya kita belajar tarekat. Tarekat yang mana? Bebas. Karena itu sudah menjadi rezekinya masing-masing. Tapi tentunya ada tarekat yang potensinya paling tinggi. Ada tarekat yang batang pohonnya. Di samping tarekat yang dahannya, di samping tarekat yang rantingnya, daunnya, ada tarekat yang batang pohonnya. Kalau sampai teman-teman menemukan tarekat yang sampai batang pohonnya itu, tentulah teman-teman akan merasakan potensi dari tarekat itu sendiri. Dan otomatis ujiannya pun berbeda dengan ujian di tarekat yang lain. Gitu. Tapi memang banyak kias-kias ya orang-orang yang berguru di zaman dulu itu setelah lulus di tarekat A, gurunya itu akan menyampaikan, silahkan cari guru guru B. Guru B sudah katakan muridnya sudah lulus, silahkan cari guru C. Nanti sampai ketemu puncaknya. Nah, kalau sampai di puncak sudah tidak akan disuruh mencari guru lagi. Di situ teman-teman akan mati-matian belajar beradaptasi. Apabila kita berizki, tentunya kita akan mencapai makom kerohanian yang tinggi juga. Begitu. Makanya ini adalah ibaratkan dua mata uang ya. Syariat sama hakikat itu. Untuk mencapai hakikatnya itu ya melalui tarekat. Jadi tarekat itu syariatnya hakikat. Gitu. Karena hakikat itu abstrak, gak mungkin kita pelajari. Ada syariatnya hakikat juga, yaitu tarekat. Jadi tarekat itu syariatnya hakikat. Apabila kita berizki sampai pada makom tertentu, kita akan mencapai ke makom hakikatnya itu. Itulah pembelajaran mengenal Tuhan. Memang adaptasinya tidak mudah ya. Adaptasinya sulit, sangat-sangat sulit karena di situ posisinya melawan diri sendiri. Kita di sini semuanya sama-sama belajar. Kita di sini beradaptasi, berjuang untuk bisa melalui fase-fase tingkatannya. Karena tanpa bimbingannya kita akan tersesat. Makanya gak boleh kita belajar tarekat, belajar tasawuf tanpa ada guru. Mayoritas bisa jadi gila, bisa jadi ngawur orang. Tapi kalau kita bersama guru yang waris, yang melupakan jalur silsilah, wasilah, tentunya kita akan terjamin, akan tergaransi. Cuman ya setelah kita mendapatkan guru itu, konsekuensinya apa? Kita harus mengikuti aturan yang dibuat guru itu. Kiasnya Nabi Musa lah, ya Bang ya. Ya. Nabi Musa syaratnya apa? Sama Nabi Khidir. Cuman jangan nanya. Gitu. Syarat Nabi Musa belajar hakikat, kiasnya ya belajar hakikat. Syaratnya itu cuman jangan nanya. Tapi kan itu simpel sebenarnya jangan nanya. Sepele. Tapi kan gak kuat ngelawan diri sendiri kita juga gitu seperti itu. Sehingga ya kita hanya bisa menang apabila dimenangkan. Betul. Jadi ya kita harus belajar bagaimana berserah, pasrah, tunduk. Ternyata kita gak bisa melawan iblis tanpa kita diridhoi untuk bisa melawan. Betul. Supaya kita bisa melawan iblis, kita harus menggandeng faktor yang lebih kuat daripada iblis itu sendiri. Jadi berbicara mengenai serius beragama gitu, pasti semua orang merasa serius dan
menganggap bahwa Sudah benar. ya, dan beragama itu tidak boleh main-main. Nah, tapi keseriusannya ini ada tingkatannya gitu. Jadi banyak yang memahami bahwa serius beragama itu hanya dalam ritualnya saja, dalam syariatnya saja. Syariat zahirnya ya. Ya, sedangkan untuk menuju kepada sang pemilik agama, sang pencipta agama itu ada jalan dan caranya, gitu. Yaitu ada di dalam tarekat. Makanya kita katakan bahwa beragama itu wajib melalui tarekat. Dan tarekat itu adalah sebuah jalan untuk menuju kepada sang pencipta, tentunya tarekat yang bermetodologi. Nah, dan bahkan banyak zaman sekarang tidak mengenal apa sih itu tarekat. Banyak yang beragama hanya ya udahlah kita umumnya saja gitu, kita hanya ikut hal banyak orang gitu kan, layak umum. Sedangkan jika kita merunut ke zaman Nabi dahulu, Nabi pun sama menjalani tarekat, hanya dulu tarekat itu belum ada namanya. Contohnya Nabi dikiaskan dibelah dadanya, dicuci kolbunya. Itulah proses atau praktek dari istilah penanaman nur atau baiat di dalam tarekat. Nah, dan itu wajib karena jika seseorang dikatakan beriman itu tidak hanya cukup atau sebatas meyakini saja, tetapi iman itu harus ditanamkan sesuai dengan di dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 52 ya, bahwa iman itu harus ditanamkan. Dan kita tidak akan mungkin bisa membaca Al-Quran tadi apa yang sudah dijelaskan Bang Teja, Al-Quran yang tidak berlafal dan tidak berhuruf. Nah, kalau Al-Quran yang berlafal dan berhuruf itu namanya mushaf Al-Quran, dan semua orang juga untuk zaman sekarang mungkin bisa ya membaca ya jika dipelajari gitu. Tapi sebetulnya Al-Quran yang tidak berlafal, tidak berhuruf itu bagaimana cara membacanya, yaitu harus ditanamkan dulu nur iman dan nur kitab. Nabi pun zaman dulu kan sebetulnya tidak mengajarkan Al-Quran yang mushaf ya Bang Teja. Karena Nabi itu seseorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bagaimana mengajarkan mushaf yang ada tulisannya gitu kan. Berarti Al-Qurannya Al-Quran yang tadi dimaksud, Al-Quran yang qadim, yaitu melalui dengan tahapan penanaman nur iman dan nur kitab. Nah, setelah itu akan dipahamkan, akan dipahamkanlah secara perjalanan. Aku yakin secara perjalanan rohaninya gitu, dan masih banyaklah tingkatannya ya Bang Teja. Ya. Jadi Al-Quran yang mushaf itu kalau sebagai perbandingannya ya, logikanya Al-Quran yang mushaf itu awalnya nggak ada, menjadi ada, dan kembali tidak ada. Ya. Kalau Al-Quran yang qadim itu ada sebelum diadakan. Jadi bukan makhluk. Ya. Al-Quran itu kalamullah, ada sebelum diadakan, makanya sifatnya qadim, ada sebelum diadakan. Kalau mushaf Al-Quran itu sifatnya relatif ya. Relatif. Sama dengan kita, jasmani kita. Ya. Kita juga kan dulunya tidak ada, lalu diadakan, lalu nanti akan ditiadakan kembali gitu. Nah gitu, yang hak yang mutlak di diri kita apa? Ruhani kita. Karena bagian daripada Allah itu sendiri. Begitupun Al-Quran yang qadim ya, itu Iya, ruhaninya, ruh Al-Qurannya. Al-Qurannya. Makanya dikiaskan Al-Quran yang qadim itu semua
pohon menjadi penanya tidak akan cukup. Dalam Ya. Al-Quran kan disebutkan seperti itu. Semua lautan menjadi tintanya tidak akan cukup. Nah, berbeda dengan Al-Quran yang mushaf. Dalam satu cartridge printer, katakanlah satu cartridge printer itu sudah cukup mencetak 30 juz. Gimana perbandingannya dengan seluruh pohon menjadi pena, air lautan menjadi tintanya itu gak cukup? Buktinya dengan cartridge satu buah aja terisi penuh bisa mencetak 30 juz. Nah, itulah perbedaannya. Makanya saya bilang bahwa Al-Quran yang mushaf itu adalah hardware, Al-Quran yang kiasnya ya, Al-Quran yang qadim itu softwarenya. Kalau kita sudah mendapatkan softwarenya dan mengikuti metodologinya, maka tentunya kita akan mendapatkan ilmu mengenal Tuhan secara hakul yakin dengan pengalaman empiris kita sendiri. Sehingga bukan kata orang, kita tahu sendiri. Ya. Sudah tidak ada yang ngebantah. Gitu. Dan kita sudah tidak bisa membantah. Karena kita menyadari. Ya. Dan agama itu bukan hanya sekedar kita memahami teorinya saja. Kalau menurut saya gitu. Dan agama itu seharusnya dipraktekkan. Gitu. Jadi tidak terhenti hanya di sebatas teori di ilmu pengetahuan, tapi harus kita buktikan sendiri gitu sesuai atau berdasarkan pengalaman empiris kita gitu. Nah, seperti itu. Makanya kalau saya saran untuk belajar syariatnya cukup kita tahu cara sholat, baca Quran, dan sebagainya. Ini saran ya, tapi bukan menjadi kewajiban atau perintah lah. Kembali lagi pada masing-masing. Saran saya, kalau teman-teman sudah tahu tentang syariatnya, agama, segera tingkatkan ke dalam tarekat. Karena teman-teman akan tahu ruhnya agama itu sendiri. Gitu. Gak hanya sebatas dalam syariatnya saja. Karena kalau teman-teman gak sampai ke tingkatan ruhnya, nanti teman-teman, sholat teman-teman dengan sholat anak kecil, dengan sholat orang tua, sholat anak dewasa, itu sama-sama aja. Bahkan mungkin anak kecil lebih khusyuk. Tapi orang yang sudah tua, sudah banyak pikirannya kemana-mana pada saat sholat. Gak akan sampai ke tingkat makom khusyuk. Malah itu yang diancam neraka, lalai dalam sholatnya itu. Gitu kan. Sudah saatnya kita tingkatkan ke tingkat hakikatnya itu. Ya. Ya, kalau ingin lebih tahu gitu, apa sih kegiatan di dalam tarekat itu zikir ya, Bro ya. Intinya zikir. Kita belajar mensucikan jiwa dulu. Ya. Karena gak mungkin bisa kembali kepada Allah kalau jiwanya masih kotor, gitu kan. Makanya harus tazkiyatun nafs dulu. Kalau sudah jiwanya bersih, ada tingkatan-tingkatannya, naik mi'raj dimensi kesadaran. Nah, disitulah. Karena kalau nggak salah Nabi Muhammad pun dulu sebelum memerintahkan sholat yang 5 waktu itu, beliau itu berzikir dulu ya. Ya betul. Sebelum ada perintah sholat kan Nabi kenal Tuhan dulu. Ya. Bukan sholat dulu baru kenal Tuhan. Sebelum kenal Tuhan, Nabi kegiatannya apa? Zikir. Ya. Sampai di Gua Hiro itu apa? Zikir, gitu kan. Belum ada perintah sholat, gitu kan. Itulah fase-fase yang perjalanan spiritual Nabi yang harus kita ikuti, yang harus kita tapak tilasnya. Kita harus tapak tilasnya ke situ dulu. Sampai kita kepada makom keruhanian, barulah kita tahu. Jadi jangan sampai kita menyembah, tapi kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Gitu. Karena kalau kita menyembah atas dasar kita ngikutin orang bahwa yang kita sembah itu Allah, sebatas nama Allah saja, kita ngikutin orang, ya gimana saya ngomongnya? Ya ujung-ujungnya kan kita nggak ada pertanggungjawabannya nanti, gitu.
Makanya di sini kita harus hakul yakin membuktikan sendiri yang kita ikutin itu benar-benar bisa membuktikan enggak. Kalau kita di sini masih saja sesuganan, masih saja mudah-mudahan insya Allah ya itu menurut saya bukan jawaban yang tepat, bukan pilihan yang tepat. Silahkan masih ada orang yang bisa menjanjikan bahwa ini bukan sesuganan, ini bukan mudah-mudahan, tapi ini benar-benar konkret. Gitu. Kalau nggak percaya, buktikan. Gitu. Solusinya kalau nggak percaya, buktikan. Gitu. Ya. Situlah yang menjadi tantangannya. Betul. Yang membuat kita awalnya jujur aja adalah sisi dari kita juga waktu mau masuk itu dulunya pembuktian. Ya. Dan kita juga dulu sebelum masuk ke tarekat itu kita juga mendalami di syariat ya Bang Teja. Sama-sama kita mendalami syariat. Makanya kita untuk masuk ke dalam tarekat itu kita mengkaji terlebih dahulu sebetulnya ya. Sesuai nggak nih dengan Al-Quran dan hadis gitu kan. Kalau tidak sesuai, mana mau saya juga belajar gitu kan di dalam tarekat. Karena setelah saya mendengarkan atau mencerna dari teori yang disampaikan dulu mengenai tarekat, saya cocokkan sendiri dengan Al-Quran dan hadis. Oh iya ada ternyata masuk dalil-dalilnya gitu. Makanya sampai oh iya juga, dan secara nalar logika saya oh iya masuk juga. Ya, seperti contohnya kita mengartikan syahadat itu aja, syahadat aja itu kan kalimatnya bersaksi, sedangkan dulu selama saya belajar di syariat saya tidak menemukan gitu hakikatnya bersaksi gitu ya. Hanya sebatas mengucapkan saja. Tapi di dalamnya tarekat itu semuanya sangat logis, terutama tarekat yang kami jalani ya, semuanya sangat logis, sangat ilmiah. Gitu. Walaupun banyak pendapat ulama tafsir, tapi katakanlah pendapat guru-guru itu ternyata jauh lebih logis dan tak bisa kita membantahnya. Disandingkan dengan dalil pun tidak bisa juga kita bantah. Ya. Dengan logika lebih gak bisa lagi. Otomatis ya memang tinggal buktikan. Ya. Satu-satunya solusi ya tinggal membuktikan. Gitu. Ya inilah hebatnya di dalam tarekat itu ada ilmu pembuktian. Beda dengan yang di syariatnya. Gitu. Kita hanya sebatas keyakinan yang tingkatnya yakin gitu, bukan hakul yakin. Tapi kalau di tarekat itu sampai kepada tingkatan hakul yakin. Kan luar biasa. Agama bisa sampai ke tingkatan hakul yakin. Hakul yakin seperti apa? Ya buktikan dulu gitu. Gak bisa juga saya ceritakan. Kalau saya ceritakan ya ujung-ujungnya tingkatan yakin lagi. Ya. Gitu. Mungkin itu ya, ya mungkin itulah yang dapat kita sampaikan ya Bang Teja. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi saya sampaikan selamat buat yang merayakan hari Natal ya. Semoga kita bisa menjaga kerukunan beragama. Saya sering sampaikan bahwa semua agama itu benar dan semua agama juga itu salah. Benar salahnya suatu agama apabila si pemeluk agama mencapai ke makom hakikat dalam agama tersebut. Mereka sampai kepada Tuhannya yang gak bernama. Mereka sampai kepada Allah yang gak bernama. Mereka sampai kepada Allah Bapa yang tidak bernama. Mereka sampai kepada yang guru Buddha yang gak bernama. Ya. Sehingga sudah gak ada relatifnya. Tingkat hakikatnya. Ternyata barangnya sama. Cuman namanya aja yang berbeda. Ya. Memang potensinya gitu kan, ada pada di pembawa wasilah. Temukan saja dulu pembawa wasilahnya. Orang yang tak besertanya dulu. Kalau kita ketemu ternyata semuanya sama. Yang membuat kita berdebat, yang membuat kita merasa paling benar itu karena akal kita punya sudut pandang masing-masing, punya perspektif masing-masing. Apabila kita tak terpenuhi ilmunya, ternyata semuanya juga sama. Yang penting mencapai makom hakikatnya. Mungkin itu ya Bang Denny ya. Ya, gitu aja Bang Teja. Ya, mungkin segitu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan ikut-ikut kami. Karena kami sering dianggap syirik, sesat, bid'ah gitu kan.
Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.